Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Bu Ina akan melanjutkan submateri pada submateri konsep sel dan struktur bagian sel. Kemarin kita sudah membahas tentang sejarah dari penemuan sel, kemudian arti dari sel dan komponen penyusun sel. Sekarang kita bahas tentang struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Nah, di struktur dan fungsi bagian sel, nanti kita harus memahami bagaimana struktur sel dan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, untuk struktur sel sendiri, jadi berdasarkan jenisnya, sel itu dibedakan menjadi dua sel. Yang pertama sel prokariotik dan yang kedua adalah sel eukariotik. Perbedaannya, kalau sel prokariotik itu tidak memiliki membran inti dan tidak memiliki sistem endomembran. Jadi maksudnya di sini apa? Sistem endomembran itu bagian membran yang dalam, seperti contohnya retikulum endoplasma dan badan Golgi. Nah, makhluk hidup itu termasuk golongan sel prokariotik. Adalah makhluk hidup uniseluler seperti contohnya pada bakteri. Nah, untuk sel eukariotik kebalikannya, memiliki membran inti dan sistem endomembran. Untuk sistem endomembran merupakan susunan organel bermembran seperti retikulum endoplasma dan kompleks Golgi. Jadi kebalikannya. Kalau sel prokariotik tidak punya yang namanya retikulum endoplasma dan badan Golgi, sedangkan kalau yang eukariotik itu memiliki retikulum endoplasma dan badan Golgi. Badan Golgi itu sama dengan kompleks Golgi. Nah, untuk di sel prokariotik, dia itu memiliki struktur tubuh berupa dinding sel, membran plasma, sitoplasma, mesosom, ribosom, DNA sama RNA. DNA itu singkatan dari D-ribonuklease asid, sedangkan RNA itu singkatan dari ribonuklease asid. Nah, untuk sel eukariotik itu dia memiliki tiga bagian ya. Jadi struktur sel eukariotik itu terdiri atas 3 komponen utama. Yang pertama adalah membran plasma, yang kedua adalah sitoplasma, dan yang ketiga adalah organel-organel sel. Nah, untuk organel-organel sel sendiri terbagi lagi menjadi beberapa organel. Ada nukleus, ada retikulum endoplasma, ada ribosom, ada kompleks Golgi atau badan Golgi, ada lisosom, ada badan mikro sama mitokondria. Itu yang dipunyai oleh sel eukariotik. Nah, sekarang kita bahas tentang fungsi-fungsi dari struktur sel. Jadi ini fungsi secara keseluruhan ya. Yang pertama kita bahas dulu fungsi dari dinding sel. Dinding sel itu fungsinya sebagai pelindung dan pemberi bentuk tubuh. Yang kedua adalah membran plasma. Membran plasma itu fungsinya melindungi sel terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian mengatur keluar masuk ion dan molekul, dan yang terakhir mengatur respirasi sel. Yang ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma itu fungsinya sebagai proses metabolisme sel. Ada mesosom sebagai penghasil energi. Ada ribosom itu tempat sintesis protein. Ada DNA fungsinya pembawa informasi genetik. Dan ada RNA fungsinya membuat kode genetik sesuai DNA. Itu untuk yang sel prokariotik fungsinya. Di situ ada dinding sel, membran plasma, sitoplasma, mesosom, ribosom, DNA sama RNA.